Cedera lutut musim Simon Kjaer bersama AC Milan telah berakhir. Simon Kjaer bermain saat AC Milan bersua dengan Genoa di pekan ke-15 Serie A Italia. Sayangnya ia cuma bisa bermain selama 4 menit saja di atas lapangan. Ia tiba-tiba terjatuh saat berusaha mengejar bola dengan memegangi lututnya. Kjaer akhirnya ditandu untuk keluar lapangan. Dari pemeriksaan awal, Kjaer disebut mengalami cedera pada ligamen lutut kirinya. Simon Kjaer lantas harus menjalani operasi pada Jumat kemarin. Dari situ, bek berusia 32 tahun tersebut diklaim bisa absen selama 6 bulan lamanya. Kabar itu dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Mereka mengklaim bahwa Kjaer tak bakal bisa bermain sampai musim ini berakhir. Simon Kjaer sendiri sejauh musim ini berlangsung telah bermain sebanyak 14 kali di semua kompetisi, dan belum lama ini ia menekan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun bersama AC Milan. Kylian Mbappe makin yakin untuk hijrah menuju Real Madrid. Real Madrid mendapatkan kabar bagus terkait rencana mendatangkan penyerang PSG yakni Kylian Mbappe. Penyerang berusia 22 tahun tersebut dikabarkan semakin yakin untuk bergabung bersama Los Blancos pada awal musim depan. Kontrak Mbappe bersama Les Parisiens akan habis pada tanggal 30 Juni 2022. Apabila Mbappe mencapai kesepakatan prakontrak dengan klub lain pada pertengahan musim ini, maka Mbappe akan meninggalkan PSG dengan status sebagai bebas transfer. Di sisi lain, Real Madrid terus menggoda Mbappe untuk segera hijrah menuju Santiago Bernabeu. Perekrutan Mbappe dikabarkan sebagai langkah pertama Los Blancos dalam membentuk Los Galacticos edisi terkini. Di titik inilah Mbappe disebut-sebut semakin tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid. Mbappe dikabarkan ingin menjadi bagian utama dalam proyek besar Madrid tersebut yang akan dimulai pada tahun 2022. Antonio Rudiger segera pergi dari Chelsea. Antonio Rudiger berada di ambang pintu keluar dari Chelsea. Bek berkebangsaan Jerman tersebut bisa meninggalkan Stamford Bridge begitu kontraknya berakhir pada pertengahan tahun 2022 nanti. Situasinya semakin tak menentu seiring berjalannya waktu. Beberapa orang meyakini bahwa Rudiger tak akan memperpanjang kontraknya di Chelsea, dan salah satunya adalah mantan pemain Arsenal yang kini bekerja sebagai pandit yakni Paul Merson. Paul Merson menilai bahwa Rudiger sedang menuju pintu keluar dari Chelsea. Rudiger sudah pasti pergi. Jika dia ingin memperpanjang kontraknya, dia sudah melakukan sekarang. Dia tidak mungkin akan bertahan, ujar Merson kepada Daily Star. Merson memprediksi kalau Chelsea butuh uang sekitar 60 hingga 70 juta pounds untuk mencari penggantinya pada bursa transfer musim panas nanti, dan ia menyarankan Tuchel untuk segera mencari penggantinya. Neymar terancam cedera panjang. PSG telah mengkonfirmasi bahwa comeback Neymar usai menjalani cedera akan mengalami sebuah kemunduran. Pemain internasional Brasil itu mengalami kerusakan ligamen pergelangan kaki menjelang akhir kemenangan Liga 1 Prancis saat berhadapan dengan Saint Etienne pada hari Minggu kemarin. Saat itu Neymar meninggalkan lapangan dengan cara ditandu. Sebelumnya dikabarkan bahwa Neymar akan absen hingga 6-8 pekan ke depan, setidaknya hingga awal tahun mendatang. Namun sayangnya Neymar tampaknya tidak terlalu optimis tentang kecepatan pemulihannya tersebut. Semula Neymar diperkirakan akan comeback di bulan Januari, namun kini progres penyembuhannya terpaksa molor, dan kemungkinan Neymar baru bisa kembali ke skuad di Februari tahun 2022. Kalahkan Messi, Lewandowski jadi pemain sepak bola terbaik 2021 versi IFFHS. Lionel Messi memang telah dipastikan meraih gelar Ballon d'Or 2021. Namun dalam penghargaan pesepak bola pria terbaik 2021 versi International Federation Football History and Statistics, pemain asal Argentina tersebut harus mengakui keunggulan dari Robert Lewandowski. Robert Lewandowski menempati peringkat pertama dalam daftar panelis IFFHS yang mendapatkan 150 poin, sementara Messi menempati peringkat kedua dalam daftar tersebut dan ia mendapatkan 105 poin pada pemungutan suara ini. Dan di posisi ketiga dalam daftar pilihan panelis IFFHS ada nama Jorginho. Pemain Chelsea itu mendapatkan poin sebanyak 40. Dan dalam pernyataan mereka, IFFHS mengaku tak terpengaruh dengan sukses Messi meraih Ballon d'Or 2021. Mereka tetap yakin bahwa Lewandowski merupakan yang terbaik di dunia pada saat ini.
Sepanjang musim 2021, sejauh ini Lewandowski sudah bermain dalam total 54 pertandingan. Dalam laga-laga tersebut, ia sukses mencetakkan 64 gol dan 9 assist untuk Bayern Munchen. Dan bersama klub Bayern Munchen pula sepanjang tahun ini Lewandowski sudah meraih gelar juara Piala Dunia antar klub, gelar juara Bundesliga Jerman, dan juara Piala Super Jerman. Sentuhan Antonio Conte kini mulai terasa di Tottenham Hotspur. Sentuhan Antonio Conte mulai terasa di Spurs. Setidaknya dalam 3 pertandingan awal sebagai pelatih Tottenham, timnya tak pernah terkalahkan di ajang Liga Inggris dengan catatan 1 kali imbang dan 2 kali kemenangan. Terbaru, Tottenham berhasil menang 2-0 atas tamunya Brentford. Antonio Conte memang tengah berpacu membawa timnya menembus posisi 4 besar. Kemenangan atas Brentford membuat Tottenham naik ke urutan ke-6 atau terpaut 2 poin dari peringkat keempat, yakni West Ham United. Dan kini sudah sedikit lagi The Lilywhits akan berada di 4 besar dan mengancam Liverpool, Manchester City, dan juga Chelsea yang berada di 3 besar. Tottenham mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan setelah kekalahan dari Mura di ajang Liga Konferensi Eropa. Apa yang dikatakan Conte usai melawan Mura, bahwa timnya harus lebih baik dalam segala hal, dan sedikit demi sedikit hal itu mulai menjadi kenyataan. Mantan pelatih Chelsea tersebut pantas dipuji. Pasalnya pertahanan Tottenham semakin solid sehingga meminimalkan ancaman dari kubu sang tamu. Terancam ditinggalkan Mbappe, PSG incar Riyad Mahrez di Manchester City. Kontrak Mahrez di Manchester City sampai Juni 2023. Kedua kubu belum juga menemukan kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Dan menurut desan, PSG ingin memboyong Mahrez pada tahun 2022 nanti jika winger asal Aljazair tersebut tidak mendapatkan kontrak baru dari Manchester City. Sejauh musim 2021-2022 berjalan, ex-pemain Leicester City tersebut sudah tampil dalam total 19 laga, hitungannya dari berbagai semua kompetisi. Dan dalam periode tersebut ia berhasil mencetakkan 8 gol. Namun sebuah hal yang wajar jika Mahrez tak selalu menjadi pilihan utama. Ia bersaing dengan sejumlah nama mentereng. Ada nama Jack Grealish, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, dan juga Ferran Torres di area sayap. Pemain seperti Bernardo Silva dan juga Phil Foden juga bisa berperan sebagai winger. Alhasil beberapa kali Guardiola merotasi area penyerangan tersebut. Ini demi menjaga kebugaran dari semua penyerangnya. Melihat situasi dari Mahrez tersebut, PSG berminat untuk segera membajaknya. Apalagi PSG kini terancam kehilangan Kylian Mbappe yang ingin pergi ke Real Madrid. Juventus hubungi agen dari Jorginho. Juventus diketahui sedang mencari sosok kreatif di lini tengah, dan satu nama yang masuk dalam radar Juventus, ia adalah Jorginho, gelandang milik Chelsea. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus menghubungi perwakilan dari Jorginho secara langsung untuk mendaftarkan minatnya pada pemenang Piala Eropa 2020 tersebut. Tentu saja Serie A Italia bukan kompetisi yang asing bagi sang gelandang kelahiran Brasil itu. Ia pernah tampil dalam 151 laga di ajang tersebut saat memperkuat Napoli dan juga Hellas Verona. Dan ia juga berhasil mencetak 9 gol dan juga 15 assist. Diketahui performa Juventus musim ini bisa dibilang tak cukup baik, karena mereka kini tercacar di urutan ke-7 dengan hanya mengoleksi 24 poin dari total 15 pertandingan yang sudah dijalani, dan isinya itu kini terpaut 12 poin dari sang pemuncak klasemen, yakni Napoli. Tahun depan Cavani segera merapat ke Barcelona. Edinson Cavani menjadi salah satu target transfer presiden klub, yakni Joan Laporta. Kehadiran sang pemain diharapkan bisa mengisi kekosongan peran yang ditinggalkan oleh Sergio Aguero. Keinginan Barcelona untuk mendatangkan Cavani pun seakan mendapatkan sinyal dari sang pemain. Menukil laman The Times, Cavani disebut ingin mencoba peruntungannya di La Liga Spanyol, dan kontrak sang pemain juga akan berakhir pada penghujung musim ini. Menit bermain yang didapatkan penyerang asal Uruguay tersebut memang kini semakin sedikit. Ia baru saja memainkan 8 laga dan mencetakkan 1 gol ke gawang Tottenham beberapa waktu yang lalu. Kehadiran Cavani di Barcelona diharapkan bisa memberikan pengaruh besar bagi penyerang lain seperti Ansu Fati, Memphis Depay, dan juga Ousmane Dembele. Barcelona diketahui memang membutuhkan target man yang baru yang mampu mendulang banyak gol dari lini depan. Pep Guardiola tak akan halangi kepindahan Ferran Torres menuju Barcelona.
Barcelona menjadi salah satu klub yang tengah mendapatkan sorotan tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Usai menunjuk Xavi Hernandez sebagai pelatih baru, publik begitu penasaran soal siapa saja pemain yang akan diboyong menuju Camp Nou Stadium. Beberapa nama pun masuk dalam daftar belanja, termasuk diantaranya Ferran Torres yang kini sedang memperkuat Manchester City. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Spanyol itu sepertinya memang cukup terbuka lebar. Sebelumnya Ferran Torres juga sempat dikabarkan sama sekali tak menutup peluang untuk bergabung dengan Barcelona di bulan Januari. Dan kini menurut laporan dari Daily Mail, Pep Guardiola juga diklaim sama sekali tak menghalangi kepergian dari sang pemain menuju Barca. Pelatih berusia 50 tahun tersebut memberikan alasan jika dirinya akan memiliki pemain yang tidak merasa bahagia di dalam skuadnya kini. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.